Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita akan lanjutin alur cerita dari Lloyd. Langsung aja ke ceritanya. Semua orang yang berada di pesta itu masih tenang karena tidak menyadari akan adanya bahaya yang mendekat. Xavier yang sedang menikmati minumannya di pinggir kapal tiba-tiba merasakan sesuatu yang datang dengan kecepatan tinggi. Lloyd lalu menghampiri Xavier yang sedang melamun dan mengajaknya untuk berbicara. Xavier lalu berkata bahwa ada sesuatu yang datang. Lloyd pun bertanya apa yang akan datang. Namun Xavier berkata bahwa dirinya tidak tahu apa itu, tapi sesuatu itu bergerak dengan sangat cepat. Lloyd pun menanyakan ukurannya. Xavier berkata bahwa ukurannya lebih besar dari kapal ini, sedikit lebih besar dari ukuran maksimal Hippo. Mendengar itu, Lloyd pun menyadari sesuatu dan menjadi panik. Dia pun menghampiri Count Cremo yang sedang menikmati pesta. Lloyd lalu membisikkan kepada Count Cremo untuk mengevakuasi semua orang karena ada monster yang mendekat. Count Cremo langsung memanggil pengawalnya yang bernama Ginovan untuk memeriksa pergerakan di laut. Setelah mengecek menggunakan indranya, Ginovan berkata bahwa ia tidak merasakan apapun dari laut. Count Cremo lalu menenangkan Lloyd bahwa tidak akan terjadi apa-apa karena indra dari Ginovan sangatlah kuat. Lloyd hanya berkata bahwa indra Xavier jauh lebih peka dari Ginovan. Dia tidak bisa tenang begitu saja. Count Cremo masih bisa santai. Dia bilang bahwa Giga Titan tidak pernah menyerang selama beberapa tahun sejak ia muncul. Namun Lloyd merasakan sesuatu dan ia melihat ke arah Putri Duyung. Count Cremo jadi juga menyadari sesuatu. Ginovan mencoba menenangkan tuannya, namun Count Cremo langsung memerintahkan semua kapal untuk menjauhi patung Putri Duyung. Mereka pun berusaha untuk mengangkat jangkar kapal untuk kabur. Namun Xavier berkata bahwa sudah terlambat sekarang. Lloyd lalu meminta Xavier untuk mengatasi masalah jangkar. Dengan sigap, Xavier lalu masuk ke dalam air. Lalu Lloyd melemparkan podong yang memakan biji merah ke arah patung Putri Duyung. Sementara Xavier di dalam air memotong rantai jangkar kapal dengan skillnya, podong yang di atas juga memotong tali yang mengikat kapal dengan patung Putri Duyung, sehingga kapal dapat menjauh. Xavier yang sedang memotong rantai jangkar kapal yang lain merasakan kehadiran Giga Titan yang sangat cepat. Dengan tiba-tiba monster itu muncul ke permukaan dan membuat semua kapal menjadi terbalik. Lalu dengan agresif, monster itu menyerang patung Putri Duyung. Xavier lalu muncul dari dalam air dan menangkap Lloyd yang akan jatuh. Patung Putri Duyung yang diserang oleh monster itu terpental sangat jauh hingga menabrak pemukiman penduduk sampai hancur berkeping-keping. Karena kapalnya terbalik, banyak orang yang terjebak di dalam air. Lloyd lalu mengeluarkan Hippo dan menyuruhnya untuk menyedot air laut bersama dengan orang-orang itu. Sementara itu, monster Giga Titan naik ke daratan dan mengamuk mencari Putri Duyung itu. Xavier memberitahu Lloyd bahwa monsternya telah sampai ke kota. Namun saat dia melihat Lloyd sedang menuju arah sebaliknya. Itu pun membuat Xavier bertanya, mau kemana Lloyd? Lloyd lalu berteriak menyuruh Xavier untuk ikut bersamanya. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan monster itu. Sontak Xavier terkejut dengan perkataan Lloyd yang menyuruhnya untuk kabur. Sementara itu, Shin berpindah ke tempat Count Cremo. Dia sedang sibuk menyelamatkan orang-orang yang terjatuh ke dalam laut. Dan Shin menunjukkan keadaan di kota yang amburadul akibat amukan monster itu. Lloyd lalu meminta Xavier untuk cepat datang kepadanya. Namun Xavier bertanya, apakah Lloyd akan meninggalkan orang-orang yang sedang membutuhkan? Lloyd lalu berkata bahwa mereka datang kemari hanya untuk berbisnis. Biarkan masalah monster yang mengamuk di kota diselesaikan oleh pasukan di sana. Sontak Xavier terkejut kedua kalinya mendengar perkataan Lloyd. Dia mengingat di saat kritis, Lloyd selalu menunjukkan kegigihannya dan tidak pernah meninggalkan orang yang membutuhkan. Namun saat ini, Xavier melihat sifat asli dari Lloyd. Lalu sistem menunjukkan tingkat kesukaan Xavier pada Lloyd yang menurun 5 poin menjadi 1. Dengan tegas, Xavier berkata bahwa ia akan melawan monster itu. Lloyd pun menjadi marah-marah karena keputusan Xavier yang gila itu. Tapi Xavier tidak mengindahkan amarah dari Lloyd. Dia pun pergi meninggalkan Lloyd. Sementara itu di kota, para prajurit mencoba melakukan serangan terhadap monster itu menggunakan meriam. Namun monster itu tidak terpengaruh sama sekali oleh serangan para prajurit. Monster itu lalu mengeluarkan serangan balasan dengan air yang keluar dari mulutnya. Serangan monster itu berhasil menghancurkan benteng pertahanan dari kota tersebut dengan mudah. Saat dalam situasi yang genting, Xavier datang dan melancarkan serangan terhadap monster itu. Namun serangan dari Xavier tidak berhasil menembus cakang keras milik monster itu. Xavier pun terhempas karena serangannya sendiri. Monster itu menjadi tambah beringas dan berteriak. Monster itu lalu menyerang Xavier dengan capitnya. Dan untungnya Xavier masih bisa menghindari serangan tersebut.
Monster itu lalu mengeluarkan water cannon untuk menyerang Xavier. Xavier mencoba menahan serangan itu, namun ia terpental dan menabrak dinding saking kuatnya serangan monster tadi. Xavier berencana untuk menjadikan dirinya sebagai umpan agar monster itu menjauhi warga kota. Sementara itu di posisi Lloyd, dia masih mengayunkan sampannya untuk kabur karena dia berpikir dia tidak memiliki keterampilan bertarung untuk melawan monster itu karena dirinya hanya fokus untuk mengkuli. Namun Lloyd tiba-tiba terdiam. Dia berpikir bahwa ia tidak bisa meninggalkan kota dan orang-orangnya hancur begitu saja. Ia pun membulatkan tekadnya untuk berjuang. Lloyd pun memanggil Bell untuk keluar dan dia menggunakan skill Bell untuk meluncur dengan cepat menuju ke perkotaan. Sementara itu Xavier mencoba menahan monster itu dengan terus menyerang. Dia berpikir bahwa kelemahan monster itu terdapat pada matanya, jadi dia menyerang ke arah mata monster itu. Namun bahkan serangan Xavier tidak bisa melukai mata monster tersebut. Monster itu lalu menggunakan kumisnya untuk menyerang Xavier. Namun datanglah Hippo yang menyerang monster itu dan menghantamnya dengan keras. Dengan aura membunuh yang kuat, Lloyd berkata akan mengalahkan monster itu. Xavier terus mencoba menyerang monster itu, tapi usahanya sia-sia karena dia tidak bisa menemukan titik lemah dari monster itu. Namun kini dia merasa tenang akibat kedatangan dari Lloyd. Lalu balik ke beberapa menit yang lalu. Lloyd sedang bergerak dengan podong untuk mendekati monster itu secara diam-diam. Saat melihat serangan Xavier yang tidak berguna kepada monster itu, Lloyd lalu mencoba skill pengukurannya untuk mengetahui kelemahan Giga Titan. Dan berhasil. Lloyd pun senang karena skill ini dapat digunakan kepada makhluk hidup. Tanduk dari monster itu terbuat dari campuran kitin, tebalnya kira-kira 1 meter, dan memiliki struktur sarang lembah yang saling tumpang tindih secara molekular, dan semuanya terikat erat. Itu sama saja seperti menggunakan setelan anti peluru. Lloyd pun menyadari sesuatu, bahwa tanduk dari monster itu mengumpulkan energi dan melepaskannya. Jadi mereka harus memotong tanduk itu terlebih dahulu. Lloyd lalu menggunakan skill simulasinya untuk menemukan cara. Dengan mode itu, Lloyd menemukan cara untuk mengalahkan monster itu dengan cara menghancurkan tempat penyimpan air untuk menyerang dari monster itu. Xavier lalu bertanya kepada Lloyd apa yang harus ia lakukan. Lalu Lloyd memberikan isyarat untuk memotong tanduk monster itu. Namun Xavier malah salah mengartikan isyarat dari Lloyd menjadi sesuatu yang lain. Lloyd lalu marah-marah dan berkata bahwa yang ia maksud adalah tanduknya. Potong tanduknya, kata Lloyd. Sambil menghindari serangan monster itu, Xavier berpikir dengan memotong tanduknya saja, itu tidak akan menghentikan monster tersebut. Namun sekarang dia akan melakukan apa yang disuruh oleh Lloyd. Xavier pun berlari ke arah tanduk monster itu. Lalu Lloyd berkata, walaupun tanduk itu berongga, namun tetaplah sangat keras. Lloyd juga menambahkan bahwa lingkaran mana juga tidak selalu tentang memukul dengan keras. Xavier pun bertanya apa yang harus ia lakukan. Lloyd berkata bahwa dia harus memutarnya dengan kecepatan maksimum. Xavier pun mencoba hal yang dikatakan oleh Lloyd, dan terlihatlah lingkaran mana Xavier yang berputar-putar dengan sangat cepat. Berkat itu, Xavier menemukan teknik pedang yang baru. Lloyd menamai teknik itu dengan nama gergaji mana. Awalnya itu hanyalah teori dari Lloyd, namun Xavier berhasil mewujudkannya dengan mudah. Monster itu menyerang Xavier dengan capitnya, namun dengan sigap, Lloyd meminta podong untuk menghentikan serangan monster itu. Dengan kesempatan itu, Xavier akhirnya berhasil memotong tanduk dari monster itu, sehingga monster itu berteriak kesakitan. Lloyd lalu meminta Xavier untuk menuju tempat kaki tengah dari monster itu bertemu, pada arah ekor, di sudut arah kepala. Jika Xavier meledakkan tempat itu, Lloyd berkata bahwa ia akan mendapatkan uangnya lebih cepat. Jir uang, ya pikirannya. Lanjut, Xavier yang sudah mencapai posisi yang diberitahu oleh Lloyd bersiap-siap untuk melancarkan serangannya. Namun monster itu menyadari keberadaan Xavier. Dia lalu menurunkan badannya hendak meniban Xavier. Dan boom, terjadi ledakan keras saat monster itu menghantam Xavier dengan tubuh bagian bawahnya. Sontak Lloyd terkejut dan berteriak memanggil Xavier. Dan untungnya Podong masih bisa menyelamatkan Xavier dari tumbukan monster itu. Podong lalu memarahi Xavier yang bertindak bodoh, dan Xavier pun meminta maaf karena perbuatannya. Xavier lalu bersiap untuk melancarkan serangan, dan dia akan sepenuhnya percaya kepada Lloyd. Di sisi Lloyd, sebenarnya dia memiliki rencana D, namun sulit untuk dilaksanakan karena Giga Titan yang sangat cepat. Tapi melihat situasinya, mereka mau tidak mau harus menggunakan rencana D itu. Lloyd pun memiliki ide untuk mencampurkan rencana A dan D. Dia lalu memanggil Podong dan menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang ia sudah katakan. Sambil berangkat pergi, Lloyd menjelaskan kepada Xavier bahwa monster itu menganggapnya sebagai musuh,
dan Lloyd meminta Xavier untuk menggiring monster itu menuju hutan di sisi timur kota. Lloyd berharap bahwa waktu yang ia buat dan Xavier cukup untuk itu. Scene lalu berpindah ke 15 menit yang lalu. Terlihatlah Concremo yang tidak mempercayai kejadian ini. Lalu Ginyovan meminta maaf karena kesalahannya ini semua terjadi. Namun Concremo berkata bahwa dialah penyebab bencana ini. Jika ia tidak berpikir untuk membuat patung Putri Duyung, maka semua ini tidak akan terjadi. Lalu datanglah Lloyd yang menunggangi Belle. Dia memberitahu Concremo bahwa monster itu tertarik kepada Putri Duyung karena dia menganggapnya sebagai musuh. Lloyd lalu berkata bahwa dirinya dan Xavier akan mencoba mengulur waktu, dan dia meminta orang-orang dari Concremo untuk melakukan sesuatu. Scene lalu kembali ke situasi sekarang, di mana monster itu sedang mengejar Xavier yang kabur. Xavier lalu merasa bahwa dirinya sudah mencapai batasnya. Namun Xavier tetap memaksakan dirinya demi menyelamatkan warga kota dari monster itu. Dia pun berlari kembali. Xavier yang tengah berlari diteriaki oleh Lloyd untuk menuju patung Putri Duyung. Melihat Lloyd, Xavier sangat terkejut karena Lloyd membawa patung itu dengan menggunakan kereta yang ditarik oleh Podong. Lloyd pun memancing monster itu untuk mengejarnya. Dan ternyata permintaan Lloyd kepada Concremo adalah untuk memperbaiki patung itu. Lloyd pun memberitahu Xavier bahwa sekarang dirinya akan menjadi umpan, dan dia meminta Xavier untuk melakukan sesuatu. Monster itu yang terpancing mulai meninggalkan Xavier dan mulai mengejar Lloyd. Sementara itu, dari belakang Xavier mencoba menyerang titik lemah dari monster itu. Xavier menggunakan skill blasting cut untuk menyerang monster itu. Dan terlihatlah ledakan besar akibat serangan dari Xavier. Namun serangan dari Xavier ternyata belum cukup dan hanya menghancurkan cangkang luar dari monster itu. Xavier yang berpikir bahwa dirinya telah gagal, namun Lloyd berkata bahwa Xavier telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Lloyd lalu berkata dengan yakin untuk menyerahkan sisanya kepada dirinya. Sementara itu, Xavier mulai kehilangan kesadarannya karena telah kehabisan banyak tenaga. Xavier pun akan terjatuh, dan untungnya dia diselamatkan oleh Hippo. Lloyd yang berlagak keren, sebenarnya dirinya juga masih ragu-ragu apakah dia bisa mengalahkan monster itu. Podong pun juga sudah mencapai batasnya. Lloyd lalu menyuruh Podong untuk melakukannya sekarang, dan Podong pun berhenti dan melemparkan Lloyd ke atas. Saat menuju kota tadi, Lloyd berpikir bahwa ia harus memiliki 3 circle mana untuk bisa melawan monster itu. Dia pun memanggil sistem dan mengupgrade skill pernapasan jantung Asrahan. Dia pun menggunakan semua poin RP-nya untuk mengupgrade skill itu. Hingga skill itu mencapai level 10 dan poin Lloyd tidak mencukupi lagi untuk upgrade. Scene lalu kembali ke keadaan Lloyd sekarang. Dia sedang gelandotan di tubuh monster itu. Tiba-tiba dia mendapatkan poin tambahan karena tingkat kesukaan Xavier padanya bertambah. Dengan poin itu, Lloyd pun cukup untuk mengupgrade skill pernapasan jantung Asrahan. Dia lalu mengupgrade skill itu, dan berkat itu Lloyd mendapatkan 3 circle mana, dan peningkatan mana Lloyd menjadi 500%. Lloyd akan menggunakan skill blasting seperti Xavier, di mana 2 circle mana akan menyerang dan 1 sisanya akan melindungi jantung mana. Namun saat Lloyd akan melakukan serangan, terdapat 1 batu yang menimpuk mukanya. Lloyd pun sangat terkejut karena 1 circle mana yang bertugas menjaga jantung mananya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ternyata 1 circle mana yang tersisa malah ikut bergabung dengan 2 circle mana yang lain untuk menyerang. Berkat itu terjadilah tabrakan kekuatan yang besar. Lloyd lalu mengeluarkan skill blasting yang sangat berbeda dari milik Xavier. Skill itu disebut Mega Blasting. Lalu keluarlah ledakan yang sangat besar akibat dari serangan Lloyd itu, hingga menghancurkan seluruh tubuh monster Giga Titan. Monster itu pun tumbang karena tubuhnya telah hancur akibat dari serangan Lloyd yang sangat dahsyat. Bahkan asap dari ledakan itu sampai terlihat dari kota. Beberapa saat kemudian, Xavier pun tersadar dan terdapat Hippo dan Belle di sisinya. Xavier pun sangat terkejut mengetahui bahwa Lloyd berhasil mengalahkan monster itu seorang diri. Podong lalu menarik Xavier untuk mengikutinya. Podong, Hippo, dan Belle pun berlari dengan panik dan mereka diikuti oleh Xavier dari belakang. Dan betapa terkejutnya Xavier melihat Lloyd yang terkapar tak bergerak dengan sorot mata yang kosong. Dengan panik, Xavier lalu mengecek detak jantung dari Lloyd. Dan Xavier menjadi tambah terkejut lagi setelah mengetahui bahwa jantung dari Lloyd tidak berdetak. Xavier pun hanya bisa tertunduk lesu di samping Lloyd.